Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada sore hari ini. Bersama saya ada dua narasumber, ahli pidana dari Universitas Samratulangi, Dr. Michael Barama, sarjana hukum, master hukum, dan praktisi hukum, pengacara Febri Triharyadi, sarjana hukum. Nah, kali ini Tribuners, kita akan membahas tema yang lagi ramai di Indonesia mungkin, yaitu kasus penembakan Brigadir J atau Yosua Huta Barat, yang sekarang perkembangan sampai saat ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Yang pertama yaitu Irjen Pol FS atau Ferdi Sambo yang diduga memerintah. Terus ada Baradae yang melakukan penembakan. Terus ada Brigadir Kepala RR yang juga turut serta terlibat dan membantu, dan seorang sopir yang berinisial KM yang juga disebut turut serta membantu dan terlibat menyaksikan juga kejadian itu. Ini dalam sore hari ini ada dua narasumber ini yang tema kita akan mengangkat bedah kasus Baradae ini. Dari menurut Mener Michael sendiri, apa yang dilakukan Polri saat ini, kalau menurut Mener menetapkan 4 tersangka ini bagaimana Mener? Sebelumnya kan ini ada 2 laporan yang telah dicabut. Pertama itu kasus dugaan pelecehan seksual, kemudian yang kedua adalah terjadi tembak-menembak di situ. Tapi itu ternyata hanya rekayasa dari Irjen Pol FS ini sendiri. Menurut Mener bagaimana ya kasus ini Mener? Pertamanya bahwa sangat disesalkan dan sangat menyedihkan tentang penegakan hukum, karena telah terjadi satu rekayasa dan kebohongan di dalam awal penyelidikan. Sesungguhnya harus dimaklumi bahwa di dalam proses criminal justice system itu ada kepentingan yang dilindungi di dalam hukum acara. Ada kepentingan hukum negara atau kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan orang yang dituntut di dalam hal ini penentuan para tersangkanya. Oleh karena itu saya gambarkan bahwa sebenarnya di dalam penyelidikan awal harus disadari bahwa di dalam penyelidikan jangan sama dengan tipe makan bubur panas. Bagaimana makan bubur panas? Makan bubur panas itu mulai dari ya. dari samping-samping Sampai habis. Dia nanti ke porosnya ke tengah terakhir. Bahayanya bahwa kalau misalnya di dalam penyelidikan suatu perkara, pertamanya dia bilang bahwa tugas penyelidikan adalah mencari apakah ada tindak pidana atau tidak. Kemudian dilanjutkan kepada tingkat penyidikan. Nah, di dalam pelaksanaannya itu kalau ditentukan tindak pidana memang undang-undang tidak mengatur, tetapi dimaknai bahwa setelah disebutkan ada tindak pidana yang terjadi, kemudian ditingkatkan, di situ sudah ada di dalam investigasi ada satu pengumpulan bukti keterangan di dalam bentuk investigasi, sudah ada bayangan siapa yang akan menjadi tersangka berdasarkan bukti itu. Nah, sangat disayangkan karena yang terjadi adalah rekayasa. Betapalah penegakan hukum ini, dan ini adalah satu contoh model yang memberikan satu pelajaran berharga bahwa harapan kepada polisi negara Republik Indonesia yang harus menjunjung tinggi hukum negara dan hak asasi rakyat akan rusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab kepada negara. Terus Ner, di kasus ini kan ada Baradae ini yang diperintahkan untuk mengeksekusi menembak ini Brigadir Y. Menurut pandangan Ner, setelah Baradae ini mau jadi justice kolaborator, seperti apa sih sebenarnya dia dikenakan pasal pembunuhan berencana juga Ner? Pertamanya kan ini kalau di dalam hukum pidana
itu yang dibilang itu adalah delneming Kwanstrap Parfait, adalah penyertaan. Dalam pengertian bahwa ada beberapa atau lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana. Nah, bagi saya kadangkala untuk banyak kali menjadi ahli sesungguhnya terlalu dini saya untuk memberikan hal-hal untuk mengomentari, tetapi saya merasa wajar untuk hal ini karena satu kerinduan untuk supaya tugas penegakan hukum menjadi lebih bagus. Nah, kalau misalnya ditentukan di dalam satu ajaran delneming ini kan menentukan pertanggungjawaban para pelaku dalam kualitas masing-masing. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa di dalam penyampaian berita-berita semuanya yang setelah kita lihat bahwa di hari-hari terakhir ada suatu pengakuan yang menyatakan bahwa dia yang untuk melakukan ini, kemudian melibatkan RR, semuanya itu perlu dipahami bahwa kalau pasal 55 tentang penyertaan ini harus dilihat kaitannya dengan pasal yang dituduhkan atau dipersangkakan. Nah, kalau dikatakan pasal 338, 340, kalau dibilang tadi orang katakan disuruh oleh FS, sesungguhnya di dalam kalangan hukum pidana, di dalam pandangan hukum pidana bukan menyuruh melakukan. Dia pertama, dia adalah plagiar atau aktor intelektual, adalah dia. Keduanya dia di dalam pasal 55 ayat 2. Irjen FS? Iya. Karena kalau dibilang menyuruh melakukan, itu kriteria atau klasifikasinya di dalam hukum pidana, orang yang disuruh adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Nah, di sini itukah yang dikategorikan dia termasuk aktor intelektual dan juga whistleblower karena kekuasaan dia untuk mempergunakan itu menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Yang ditekankan di sini bahwa kalau misalnya pasal 338, 340 diuntukkan dengan pasal 55 baru diterapkan kepada kasus yang terjadi, sudah pasti kalau misalnya 338, 340, unsur sengaja yang ada di pasal itu tidak bisa untuk dibuktikan kepada Baradae. Karena sengaja yang dimaksudkan oleh memo revantulicting atau risalah penjelasan undang-undang adalah will and waitangs, mengetahui dan menghendaki. Jadi apa yang dia buat dia ketahui, kemudian dia kehendaki. Jadi maksud untuk menghilangkan nyawa itu sesungguhnya ada pada dia. Nah, tapi ini dia tidak ada. Nah, yang dibuktikan adalah hal-hal yang menyertai di dalam perbuatan itu. Nah, klasifikasinya di dalam hukum pidana untuk diterapkan kepada Baradae dan rekannya yang lain di luar FS ini adalah masalah di dalam strafrechtlichen, alasan penghapus pidana. Yang mulai dari pasal 44 sampai 51 KUH pidana yang dibedakan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Nah, di dalam sistem pertanggungjawab pidana, kalau di dalam perbuatan pidana asasnya adalah legalitas. Dalam pengertian seorang itu dihukum karena ada undang-undang mengatur terlebih dahulu. Kalau di dalam pertanggungjawaban pidana itu dikenal dengan istilah actus non facit reum nisi mensit rea. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Nah, kesalahan yang dimaksudkan ini adalah dalam pengertian sempit adalah kesengajaan dan kealpaan. Pasal 338, 340 ada unsur kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan ini tidak ada kepada mereka karena mereka melakukan hal-hal yang menyertai, karena tadi saya katakan kalau dikatakan itu adalah perintah jabatan itu tidak masuk karena itu bukan perintah yang sah. Baru melaksanakan undang-undang, tidak ada undang-undang untuk bunuh orang kecuali pelaksanaan hukuman mati lewat putusan pengadilan. Nah, yang bisa untuk diterapkan di sini adalah overmark yang harus dibuktikan. Nah, kalau overmark ini adalah paksaan fisik dengan psikis.
dari atasannya dari berkuasa. atasannya, iya, karena dia Saya. ada perkataan yang entahlah benar dengan tidak, kalau kau tidak lakukan saya akan tembak kau. Nah, itu berpengaruh karena seorang atasan. Ya, justru itu saya katakan bukan menyuruh tetapi utloker karena kekuasaan itu. Nah, di dalam actus reus dan mens rea ini, actus reus itu adalah perbuatan lahiriah. Kalau mens rea adalah sikap batin. Nah, sikap batin ini untuk menghilangkan nyawa sesungguhnya tidak ada kepada mereka. Yang ada hanya kepada aktor intelektual dengan withlocker ini. Nah, sulit sekali. Nah, justru yang saya tekankan bahwa di dalam hal pelaksanaan tugas juga kepolisian kadangkala mereka melakukan penembakan terhadap misalnya seorang yang melakukan kejahatan. Kriminal misalnya. Nah, di sana ada SOP, ada petunjuknya SOP. Harus adalah jalan terakhir untuk melakukan itu, penembakan. Tetapi kadang-kadang tidak dilakukan karena terakhir. Ada hal-hal yang menyertai keadaan itu karena misalnya bela diri yang melampaui batas karena ada serangan yang muncul. Nah, notwhere excess ini menyangkut pembelaan diri yang melampaui batas itu menghilangkan tentang sifat proporsionalnya ini suatu serangan. Nah, kalaupun misalnya secara jujur kalau kita mau berpikir bahwa seorang misalnya anggota polisi menembak, dia sama dengan keadaan orang dipaksa untuk melakukan kejahatan. Kedudukannya semua diatur undang-undang. Jadi ada perbuatan pidana, ada mens rea, sikap batin. Nah, itu karena penyerangan itu kan ada gangguan goncangan jiwa yang hebat. Ini juga kan termasuk bahwa ada hal yang menyelimuti setelah dipaksa itu, psikisnya terganggu untuk itu. Nah, justru karena itu saya tekankan, kalau memang ada itu kenapa tidak? Lepaskan Baradae. Jadi tidak perlu dibawa ke persidangan. Iya, karena sama. Sama. Kalau memang sudah dibuktikan betul-betul telah terjadi ini, kasihan nanti di sana kan lama sekali dia bergulir, dia tetap jadi tersangka. Betapa kan kalau kita harus membuat satu penemuan atau menemukan hukum, kebijakan hukum, kan sama ada contoh model. Sama dengan saya katakan tadi. Penembakan itu kalau mau, sudah terbukti bahwa sah penembakannya ini tidak dibawakan ke pengadilan, itu sama. Jadi perlu untuk supaya kalau misalnya dia tersangka, keluarkan, lindungi dia. Karena ada hak selaku saksi lindungi. Kemudian dari saya mau tanya juga, ini biasa praktisi ya, lawyer ini. Kalau dari segi lawyer sendiri, kalau melihat kasus ini secara umum dulu seperti apa? Ya, terima kasih. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Barama. Ini dari awal memang sudah dimasukkan ke ruang gelap. Saya setuju yang disampaikan dari awal oleh Menko Polkam Mahfud MD, bahwa di sini ada psiki histori dan psiki politis. Jadi di dalam ini juga menjadi autokritis terhadap kepolisian kita, begitu, bahwa kepangkatan itu bisa berbuat semaunya, tidak lagi berdasarkan aturan yang berlaku di negara ini. Sebagai contoh dalam tadi Mener katakan bahwa perekayasaan dari awal dan sebagainya itu masuk di ruang gelap, begitu. Tapi karena masyarakat Indonesia dengan sosial media dan sebagainya, ini peran sangat penting untuk mengawal itu. Kemudian para lawyer juga dari keluarga korban juga dengan mencari bukti-bukti sendiri untuk mengangkat ke permukaan terhadap apa yang sebenarnya yang terjadi, begitu. Kan banyak yang ganjil di sini, begitu. Ketika jasadnya ini dibawa ke rumah, masa tidak bisa untuk dilihat jasadnya oleh keluarga? Berarti kan ada sesuatu. Inilah yang kemudian diangkat ke permukaan. Ketika tadi Dr. Barama jelaskan mengenai teori pidana dan sebagainya, itu betul. Karena dari awal saya juga menyampaikan bahwa ini selain direkayasa, bahwa ada tekanan psikis terhadap Baradae
dan lain-lain ini yang dibawa kekuasaan dari seorang jenderal. Jadi Demikian. bisa jadi Baradae sebenarnya adalah korban juga dari Iya, korban karena dipaksa untuk melakukan kejahatan yang di luar dari kemampuannya. Dan itu tadi bahwa itu yang sudah dijelaskan secara teori oleh dan sebagai ahli juga dalam pidana, itu banyak kasus-kasus seperti itu kemudian bisa bebas begitu. ya maksudnya yang dilakukan oleh polisi menangkap penjahat begitu ya. Iya, itu berdasarkan aturan yang ada begitu. Tapi kalau dalam kasus ini bahwa orang yang di dalam kekuasaan dari seorang jenderal ini dan bisa saja dia bilang dia kalau kamu nak tembak saya tembak kalian begitu. Bisa Tapi, saja. Begini, dia kan ini Baradae sebagai yang menembak ya. Bisa mungkin atau dia bisa menghindar untuk melakukan itu, misalkan dia menolak perintah saat itu juga, misalkan dia berontak atau apa, itu bisa terjadi atau bagaimana ini kalau Itu tadi yang sampaikan. Memang di dalam kepolisian ini itu selalu siap komandan, siap siap salah ya? siap salah dan sebagainya. Apalagi seorang pangkat paling rendah, paling bawah, seorang barada. Kemudian yang perintahkan adalah seorang jenderal bintang 2. Ya pastilah dia tidak akan bisa. Itu yang tadi secara gejolak psikis tadi, ya keadaan terpaksa dia lakukan karena ada pemaksaan dari atasannya. Begitu. Itu bisa terjadi. Nah, terus ini yang kita mau tanyakan juga dari praktisi hukum, di awal-awal kejadian ini kan ada sempat rekayasa kejadian yang sebenarnya. Baradae ini tidak muncul ke publik, Dang. Artinya diam, bahkan lawyernya juga tidak belum bersuara yang sebenar-benarnya. Sampai sekarang juga Baradae ini telah mengganti lagi lawyernya, pengacaranya. Jadi sudah 3 lawyernya sampai saat ini. Nah, kalau menurut praktisi hukum sendiri, bagaimana terkait hal ini? Apa sebenarnya yang harus dilakukan lawyer ini kepada Baradae? Meski dia sebagai eksekutor, maksudnya dia sebagai penembak situ, maksudnya lawyer ini harus apa yang dilakukan terhadap Baradae ini? Kalau dari praktisi hukum sendiri, dari Pak pengacara sendiri. Kalau dari awal dalam perkara ini, saya lihat bahwa ada tekanan-tekanan sebelum ya seorang SS ini Sambo ini menjadi tersangka, bahwa ada tekanan-tekanan dari mereka dan dia ini dikorbankan, dikambing hitamkan ataupun disuruh mengaku untuk pasang badan terhadap proses yang direkayasa ini. Ternyata apa yang mereka buat tidak tentu yang dari Polres ke Polda dan sebagainya itu kemudian terkuak bahwa ini semua ada perekayasaan. Justru itu Kapolri mengambil alih dengan membuat tim khusus untuk menguak persoalan ini. Jadi memang tekanan-tekanan dari awal, dari rekayasa awal ini begitu luar biasa, sehingga Baradae ini juga sangat mungkin juga ketakutan untuk mengungkapkan atau dipaksa untuk diam dulu, begitu. Bisa saja terjadi hal-hal begitu. Peran lawyer ini sangat penting di sini. Peran keluarga juga yang kemarin juga ada wartawan Tribun menanyakan bahwa keluarga Baradae tidak sama dengan keluarga dari yang almarhum yang ketika kejadian langsung ya kan ada kejanggalan iya, gitu ya. mengungkapkan secara luar biasa. Seharusnya itu juga diikuti oleh keluarga Baradae. Tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa ini skenario besar yang dimainkan ya oleh seorang bintang 2 untuk menekan sampai keluarga dia. Makanya peran pengacara di sini bagaimana betul-betul bisa mengadvokasi terhadap bahwa ya Baradae ini cuma korban saja dari rekayasa skenario besar yang dimainkan oleh pelaku sebenarnya, seperti itu. Jadi ya untuk pertanyaan tadi ya bagaimana karena ganti pengacara ya itu persoalan mungkin Baradae ya tentu mereka mencari pengacara yang nyaman saja untuk bagaimana memproteksi terhadap kepentingan hukum dia, begitu. Ya, siapa saja yang dia jadikan pengacara ya tentu benar-benar yang dia percayai bisa membela hak-hak dia
dan sebagainya. Demikian. Nah, kembali ke Mener Michael ini. Mener, kalau untuk aktor intelektualnya dari yang sudah konferensi pers dari Kapolri sendiri ya, yang mengatakan bahwa Baradae menembak atas perintah atasannya. Kalau atasannya ini menurut pandangan ahli pidana sendiri bagaimana, Mener? Kalau seorang FS sendiri ini? Pertamanya bahwa saya harus katakan seperti yang disampaikan oleh almarhum Profesor Said Api. Itu kebohongan biar lari secepat kilat. Tapi terakhir kebenaran itu akan mengejarnya. Nah, yang justru hal itu, yang pertamanya di dalam tata pendidikan. Seorang jenderal pendidikannya kan sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata bukan hanya itu. Yang keduanya, ya harus lebih banyak belajar tentang Pancasila. Ya kebetulan juga saya jadi ketua jejaring Pancamanggala, Mapalus, Sulawesi Utara dalam rangka pembumian itu. Terus sudah saatnya sekarang berbenah diri, tetapi kita masih percaya bahwa polisi negara Republik Indonesia itu masih banyak, jadi polisi jangan nilai setitik merusak susu sebelang, masih banyak polisi yang baik. Oleh karena itu kan tegaskan bahwa hendaklah menjadi suatu renungan, suatu suatu pelajaran yang berharga untuk ke depan. Polisi lebih banyak mengayomi rakyat. Nah, kalaupun misalnya dikatakan FS itu, saya katakan tadi bahwa di dalam pengamatan berdasarkan berita yang berkembang, dia itu adalah aktor intelektual. Berarti dia adalah dader atau plegen. Kemudian dia juga adalah witlocker. Orang karena kekuasaan menganjurkan orang melakukan tindak pidana. Nah, orang yang dianjurkan ini adalah orang-orang yang tidak bersalah sesungguhnya, tapi melaksanakan karena itu paksaan fisik dan psikis itu. Nah, tugasnya itu kemudian saya katakan tadi dengan tegas, buktikan itu adalah paksaan. Mudah-mudahannya itu berita yang terakhir dan berita betul. Saya juga ingin mendengar itu berita yang betul yang mana sesungguhnya. Tim khusus itu menyampaikan, kalau memang itu memang pembunuhnya hanya satu, sudahlah yang merekayasa saja. Sama dengan saya katakan tadi, jangan seperti makan bubur. Karena resikonya di dalam penghukuman. Terus benar, Polri sendiri belum mengungkap motif sampai Irjen FS ini menyuruh melakukan pembunuhan kepada Brigadir Y sendiri. Menurut benar seperti apa ini? Dalam pandangan saya selaku ahli, kalau motifnya misalnya dikatakan ada perselingkuhan, ada ini, ya rasa itu ya nantinya di proses pengadilan aja, sebab kadang-kala di penyidikan juga ada hal-hal yang rahasia sementara yang untuk itu untuk menjamin jangan sampai timbul untuk suatu tafsir kemana-mana. Terus oleh karena itu ya biar berkeliaran aja, menunggu aja, menahan diri, tunggu kepada pengadilan. Cuma yang tegas yang saya katakan, ceritakan dengan benar latar belakang kejiwaan perkara yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya mana. Kalau misalnya memang mereka ini hanya dikabitakan, lepaskan. Kalau biar sekalipun dia jadi tersangka, tidak perlu lewat prosedur untuk nunggu aja putusan pengadilan. Kasihan mereka. Mereka adalah orang yang sudah harus dilindungi. Ada kepentingan hukum yang harus dilindungi kan. Nah, bagaimana nanti menunggu pengadilan? Misalnya sidang 6 bulan. Dia menyandang selaku tersangka karena rekayasa ini bukan pelanggaran hak asasi manusia. KUHP juga kan mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia. Yang justru karena itu kalau mau jadi penyidik ya harus objektif, profesional, menjunjung tinggi hak asasi rakyat, hukum negara. Tuh. Jadi Baradae ini seharusnya tidak perlu lagi sampai di persidangan. Kalau memang paksaan overmark itu terbukti atau rekannya yang lain yang seperti itu, kenapa tidak? Seperti saya kan katakan contoh tadi, apa bedanya dengan penembakan dilakukan oleh polisi?
Yang setelah ternyata betul hal itu, nyata diproseskan ke sana. Sama, karena itu di dalam pasal tentang strafwitlutingkron dan tentang hapusnya hak menuntut pidana itu. Terus benar mereka di persidangan nanti hanya sebagai saksi begitu terhadap. Kenapa tidak? Efekasi. Kalau memang keadaannya terjadi begitu, kan pasal 55-56 ini kan diungtokan dengan 338-340. Nah, 338-340 ada unsur sengaja. Itu yang kita bilang itu tadi, mens rea, sikap batin. Mereka kan ada maksud untuk menghendaki untuk membunuh orang. Bagaimana tidak ada maksud membunuh orang? Kalau misalnya orang mengatakan dia sudah menembak, betul dia nembak, tapi hukum pidananya mengatakan begitu. Jangan dilihat dari keinginan orang, lihat hukum pidana. Diatur. Karena dengan keadaan overmark, sifat melawan hukum perbuatan pidananya itu hilang. Nah, kalau Irjen FS sendiri bisa sampai di hukuman mati atau seperti apa benar? 340 dihukum mati. Karena itu pembunuhan berencana. Antara maksud dengan pelaksanaan itu. Apalagi Dia berpikir dengan tenang. apalagi sebagai seorang penegak hukum. Dia kan ada maksud begini. Kalau misalnya dia ada pemikiran yang waras, dia harus mengurungkan dari maksud untuk membunuh ini dengan eksekusi itu kan ada tenggang waktu. Dia harus urungkan itu, mengurungkan niat. Sepanjang dia tidak urungkan itu nantinya akan terbukti tentang pembunuhan berencana dan diancam hukuman mati. Apa motifnya tidak di persidangan tidak akan menjadi apa? Maksudnya dari pengacara FS sendiri menjadikan itu sebuah apa? Untuk meringankan hukuman, mungkin ada motif-motif sampai dia. Kalau di persidangan pengadilan kan memang ada ukurannya menjadi alasan-alasan untuk ada alasan memberatkan, meringankan. Alasan memberatkan banyak sekali. Alasan meringankan kurang sekali. Karena sikap batinnya ini, mens reanya ini besar. Malah mengkambing hitamkan terhadap. Nah, kira kalau misalnya Orang perbuatannya dia mau lakukan, dia harus untuk semua melibatkan orang-orang yang pangkat barada kok. Harus dilibatkan. Banyak sekali orang tuanya masih mengharapkan kepada mereka, kemudian diikut sertakan di dalam suatu keadaan yang untuk menimpa. Keadaan pertama hukum Indonesia dan mengorbankan itu orang-orang banyak, termasuk para orang tua yang para tersangka ini. Ya, Dan ada satu harapan yang besar, memang tegaslah Kapolri. Tim khusus terbuka. Sebenarnya yang terjadi mana? Kalau motif-motif itu yang lain yang sifatnya akan menjadi fitnah, tidak perlu untuk diketahui. Nanti diketahui di persidangan. Karena itu mengganggu ketentraman masyarakat, akan nafsir segala macam. Dan itu merusak tatanan hukum Indonesia. Jadi sudah betul ini yang dilakukan oleh Polri juga, Menko Polhukam, bahwa tidak perlu disampaikan motifnya nanti saja. Tidak perlu, dan memang nanti di persidangan. Cuma yang kebenaran selaku terjadinya perbuatan pidana dari awal penyidikan ditingkatkan harus terbuka. Kalau memang mereka ini hasil korban rekayasa, keluarkan mereka. Tak perlu jadi tersangka. Tidak perlu jadi tersangka. Keduanya, kalaupun misalnya ini karena paksaan fisik ataupun psikis, buktikan. Kalau perlu, tidak perlu untuk jadi tersangka disidangkan. Dia sama. Saya bilang itu perintah melaksanakan undang-undang dan melakukan perbuatan karena bela diri melampaui batas atau not will excess. Tidak perlu. Mungkin praktisi mau menambahkan? Iya. Itu tadi bahwa not will excess tadi itu keadaan memang yang luar biasa yang dialami oleh Baradae dan teman-temannya ini. Kalau kita lihat fokus ke Baradae. Contoh yang paling sederhana mengenai pistol yang digunakan. Itu pistol Pala Jenderal. Sampai sekarang kan belum diungkapkan bahwa itu pistol siapa. Kalau dia menembak di korban peluru dan sebagainya itu adalah pistol untuk perwira tinggi seperti itu, apakah Baradae memegang itu? Bisa saja kalau dia memang dipaksa untuk diberikan pistol itu untuk menembak karena keadaan terpaksa tadi. Makanya dari itu Menir sampaikan tadi itu sudah benar bahwa polisi kalau memang sekarang sudah ada pelaku utamanya di sini dan mereka ini dipaksa untuk melakukan, ya harus dibebaskan saja supaya fokus terhadap ini. Tersangka ya. Iya. Mengenai motif apa nanti dan sebagainya ya dibuka juga nggak masalah. Cuma persoalannya sekarang ini bahwa
Baradae tetap menyandang status tersangka, ya, dan diancam dengan pasal yang serius 338, 55 dan 56. 56 kan turut melakukan kejahatan, membantu melakukan kejahatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi harusnya secara tadi fakta yang ada kita sudah bisa lihat bahwa ini di luar kemampuan dari Baradae. Ini ada tekanan. Ada juga begini. Mungkin dia bisa saya jadikan dia juga ini ada tekanan, mengungkap yang sebenarnya juga dia ada tekanan. Maksudnya mengancam jiwanya. Nah, sampai saat ini kan dia bahkan Pak Menko Polhukam bilang dia ini mesti dilindungi sampai persidangan, jangan sampai ada yang racun lah atau yang menembak misterius lah. Belum dia mengungkap sampai di persidangan sudah ini sudah lebih dulu tidak ada begitu. Artinya itu jangan terjadi. Nah, bagaimana mungkin polisi juga yang tim khusus ini mau melindungi dia dengan keadaan seperti ini? Ya, itu harus dilakukan karena kan ada LPSK tuh juga di situ. Nah, pastinya juga tim khusus yang Polri yang sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan mengungkap kebenaran dari persoalan ini, ya tentu akan melindungi Baradae karena dia saksi kunci juga yang ada pada saat kejadian dan sebagainya. Apalagi dia yang awalnya direkayasa sebagai pelaku tembak menembak yang ternyata tidak ada seperti itu. Nah, kembali ke Mener, kalau Mener sendiri melihat ini nanti seperti apa, Mener? Ujungnya ini dari seperti drama ini seperti apa nanti menurut Mener sendiri? Pertamanya saya tadi katakan bahwa kebohongan itu biar lari cepat kilat, ya, kebenaran akan muncul. Nah, itu diharapkan. Keduanya, kalau seseorang jadi penegak hukum, hilangkan itu sifat itu harus menghormati hukum negara dan hak asasi orang. Supaya jangan terjadi dendam untuk menghilangkan bukti, untuk misalnya sampai membunuh orang, karena untuk menghilangkan jangan sampai dituntut. Ini bertentangan dengan hukum negara Republik Indonesia. Nah, harapannya selaku pengajar juga di Fakultas Hukum, betapalah sangat menyedihkan ini tentang segelintir orang yang untuk merekayasa kasus, apalagi dalam kepangkatan yang di atas. Kan ini kan contoh model itu kan, betapalah kan. Masyarakat mau berlindung di mana lagi kalau semuanya itu. Tetapi percaya ya, supaya didengar juga Pak Kapolri, Pak Presiden, ya harus mempunyai orang pola pikir yang sama, bahwa sama kalau misalnya memang tidak melakukan, keluarkan aja. Apa sulit? Menyandra orang, merampas kemerdekaan orang juga itu kan dilarang undang-undang. Kalau memang dia tidak melakukan, kemudian dia melakukan tetapi tidak ada sifat sengaja, karena ada overma, ada paksaan. Berarti unsur 340 dengan 338 itu kan tidak terpenuhi bagi dia. Dia hanya dibuktikan, betul itu ada paksaan. Paksaan kalau terbukti ya udah, keluarkan. Kemudian lindungi. Kan ada kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi, karena supaya dia menjadi saksi untuk pengungkapan kebenaran yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang saja kan orang kan tidak takut Tuhan kan kalau begitu. Nilai-nilai Pancasila lagi. Nah, saatnya memang Pancasila mesti dibumikan, teristimewa bagi para pejabat-pejabat seperti ini. Iya. Jangan dari bawah. Kalau rakyat, ya apalagi di Sulawesi Utara, semua selesai. Kalau bertani, bertani. Ke laut orang mengail, kan selesai. Kalau menurut praktisi hukum ini mungkin yang terakhir ya. Kalau endingnya nanti seperti apa untuk Baradae sendiri, untuk rekan-rekannya, dan untuk Irjen FS sendiri nanti? Kalau pandangan dari Ya, sering mengikuti atau mengawal persidangan begitu. jadi sebenarnya dalam hukum itu kita tidak bisa untuk memprediksi, tetapi melihat dari arah ke depannya seperti apa. Ya, kami harapkan sebagai praktisi hukum bahwa kebenaran material ini harus muncul
dan orang yang sudah mengaku apa tadi pemberitaan yang hari ini kan dia sudah mengakui bahwa dia sebagai otak pelaku di situ, harus dihukum sesuai dengan pasal yang ada. Dan Baradae ini ya tadi seperti sudah dijelaskan juga oleh Mener sebagai ahli pidana dan sebagainya, ya pengalaman kami bahwa Baradae ini layak untuk dibebaskan saat ini, begitu. Tidak usah dan untuk DP status tersangka itu hak asasi orang yang ya diperpanjang penahanannya, ini bagaimana keluarganya dan sebagainya, padahal dia cuma korban seperti itu. Jadi ya kedepannya ya harusnya demikian. Nah, Mener, dengan Pak pengacara mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kepada publik. Nah, bukan hanya kasus ini ya, mungkin juga kepada internal kepolisian atau kepada pimpinan-pimpinan negara yang memimpin negara ini, baik di institusi seperti apa ini, Mener? Maksudnya agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini, Mener. Mungkin kepada Tribuners. Pertamanya ada satu hal yang penting saya katakan kepada para tokoh-tokoh nasional ataupun khususnya penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kecerdasan, kepandaian, kalau tidak ada keberanian moral itu percuma. Dalam pengertian seperti tadi. Kalau memang yang keadaannya terjadi begitu, lakukan. Karena itu adalah rasa kepatutan dan rasa keadilan. Kemudian Polisi Negara Republik Indonesia adalah pelindung rakyat. Jangan melakukan hal yang sewenang, karena itu merusak citra. Dan bagi kepolisian yang masih banyak sekali yang bagus menjalankan, terus jalankan tentang hukuman negara dengan melindungi hak asasi masyarakat. Dan kemudian ya berlakulah objektif, mencintai rakyatnya dan mencintai para bawahannya. Jangan bawahannya dikorbankan karena kepentingannya. Dan kalau menjadi seorang atasan, tugasnya adalah melindungi bawahan, bukan merusak masa depan bawahan. Kami kira itu. Kalau dari Pak pengacara sendiri mungkin yang ingin disampaikan ke Tribuners mungkin. Ya, jadi begini ya Tribuners, dengan kasus ini adalah ya kita memandang sebagai hal positif untuk penegak hukum, bukan cuma kepolisian, tetapi penegak hukum lain di sini juga, kejaksaan, jaksa, hakim maupun kami praktisi hukum, advokat, untuk ya benar-benar membawa marwah hukum ini seperti apa, begitu. Benar-benar keadilan ini seperti apa. Nah, kalau melihat dari perkara ini, bahwa sebenarnya sekat-sekat yang terjadi atau masyarakat yang menginginkan kepolisian kita yang benar-benar transparan, bersih, tidak transaksional, itu yang diharapkan. Karena jelas memang ya pengalaman kami juga bahwa memang terjadi di depan mata seperti itu. Seperti contoh kasus baru-baru ini ada terjadi di Kota Manado. Ada 5 nelayan yang sudah berdamai untuk restoratif justice. Sudah memberikan uang sebesar 10 juta. Yang satu juga yang menjadi korban penganiayaan, kasus pencurian, juga berdamai. Tetapi anehnya, perkara ini, yang satu dihentikan, yang 5 orang nelayan ini, padahal sudah layak untuk menjadi restoratif justice tadi, tapi tidak terjadi, masih di dalam. Nah, ini sebenarnya juga akan merusak citra dari kepolisian sendiri. Kalau ini memang layak untuk tidak dibawa sampai ke pengadilan, kenapa tidak? Mereka sudah berdamai, laporannya sudah dicabut. Hal-hal yang kecil seperti ini banyak terjadi, belum hal-hal lain di dalam
penanganan kasus korupsi dan sebagainya. Jadi ya, mari kita berbenah bersama, kepolisian kita juga ya harus mencintai, tadi seperti Menir katakan, cintailah masyarakat. Karena polisi itu sebagai pengayom dan pelindung, bukan malah sebaliknya. Seperti itu. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita kali ini terkait kasus yang lagi ramai di masyarakat, penembakan Brigadir Yosua yang sekarang saat ini sudah diketahui ya, tersangka pelaku pemberi perintahnya siapa sudah diketahui. Dan semoga yang disampaikan tadi oleh dua narasumber ini bisa membawa pencerahan dan bisa menjadikan referensi kita juga untuk memberikan pandangan kepada masyarakat sekitar. Ya, demikian Tribuners, selamat sore. Selamat sore. Amat.